tantangan kita dalam transformasi pembelajaran sangat besar, teman-teman. Bagaimana kita melakukan peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada proses pembelajaran yang dialami oleh murid maupun yang berdampak pada peningkatan hasil belajar murid-murid kita. Nah, salah satu tanggung jawab yang berperan gitu ya, yang teruji berdasarkan sejumlah riset, peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran itu sangatlah krusial gitu ya. Oleh karena itu di sini kita mempelajari tentang model kompetensi kepala sekolah yang harapannya dengan adanya model kompetensi ini bisa menjadi gambaran buat kita semua bagaimana profil kepala sekolah yang sekiranya bisa selaras dan mendukung proses transformasi pembelajaran. Ya, sangat signifikan karena peran kepala sekolah itu akan memimpin gitu ya, memimpin satuan pendidikannya, mengelola sumber daya, mengelola guru, termasuk juga yang paling penting adalah mengelola proses pembelajarannya. Nah, kita akan banyak untuk berbicara tentang istilah-istilah yang dipakai gitu ya, model kompetensi, terus kepala sekolahnya maupun kompetensi teknis. Jadi nanti dalam konteks ASN, teman-teman, 3 kompetensi kepala sekolah ini akan menjadi kompetensi teknis di luar kompetensi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi kompetensi teknis ini artinya memang pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah. Nah, sebenarnya buat apa sih model kompetensi kepala sekolah? Tadi juga sudah disampaikan di awal, tapi kita perkuat lagi di sini ya. Setidaknya ada 4 penggunaan dari model kompetensi ini. Yang pertama untuk instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah, baik yang dilakukan oleh diri sendiri, oleh kepala sekolah sendiri, oleh UPT mau difasilitasi oleh masing-masing kepala sekolah pun bisa berefleksi sekiranya mana kompetensi yang sudah mahir dikuasai, mana kompetensi yang masih perlu dipelajari. Selain itu, model kompetensi kepala sekolah juga akan digunakan untuk pengembangan instrumen yang terkait dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah gitu ya. Karena seperti kita ketahui yang namanya kompetensi adalah modal atau kapasitas yang mendukung seseorang untuk melakukan kinerja. Hingga ketika kita ingin melakukan peningkatan kinerja ya tentunya membutuhkan peningkatan kompetensi ya. Perubahan kalau kita berharap ada perubahan hasil, tentu kita perlu melakukan perubahan proses. Kalau kita berharap ada perubahan proses, tentu kita butuh perubahan pada inputnya atau pada kompetensi yang kita kuasai. Kalau tidak ada perubahan di inputnya, tidak ada perubahan kompetensinya, ya tidak akan ada perubahan di proses. Dan jangan berharap ada perubahan di hasil. Jadi ini sebagai sebuah peta gitu ya teman-teman. Jadi untuk apa sih pengembangan kompetensi? Ya salah satunya adalah untuk melakukan peningkatan kinerja, sehingga nanti juga ada penyelarasan antara model kompetensi kepala sekolah ini dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Selain itu, yang ketiga, ini juga digunakan, model kompetensi kepala sekolah ini digunakan juga untuk pengembangan materi dan instrumen pengembangan kompetensi berkelanjutan. Jadi harapannya ke depan semua pelatihan, semua proses coaching, semua proses mentoring
yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi kepala sekolah punya rujukan yang jelas pada model kompetensi kepala sekolah. Ya, jadi kalau apakah kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh kementerian, yang dilakukan oleh UPT, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dilakukan oleh mitra pembangunan, yang dilakukan oleh komunitas belajar, maupun yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri, hendaklah mengacu pada model kompetensi kepala sekolah ini. Ya, dengan harapan dengan rujukan yang sama kita bisa berkolaborasi, kita bahu-membahu untuk melakukan peningkatan kinerja kepala sekolah yang harapannya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi berkolaborasi tidak harus melakukan kegiatan yang sama gitu ya. Bisa jadi kita melakukan kegiatan sendiri-sendiri tetapi punya rujukan yang sama, yaitu rujukannya adalah model kompetensi kepala sekolah. Saya yakin di sini banyak juga yang sudah hadir, teman-teman kepala sekolah yang menjadi penggerak kombel. Itu juga teman-teman penggerak kombel itu juga bisa membuat kegiatan atau memilih kegiatan dengan menggunakan rujukan model kompetensi kepala sekolah ini. Dan tentu yang fungsi yang nomor 4 ada kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah juga bisa menggunakan model kompetensi kepala sekolah. Semisal kalau ada daerah atau kombel mau menyiapkan panduan atau menyiapkan praktek baik, mau menyiapkan cerita tentang peran kepala sekolah, itu juga bisa menggunakan model kompetensi ini, atau bahkan mungkin membuat buku gitu ya, membuat buku tentang kisah-kisah perjuangan kepala sekolah dalam melakukan peningkatan kepala sekolah, melakukan peningkatan pembelajaran, itu juga boleh merujuk pada model kompetensi ini. Jadi ada banyak sekali teman-teman manfaat dari model kompetensi ini. Sekaligus ini adalah undangan buat semua pihak untuk berkolaborasi, untuk bergotong royong melakukan peningkatan pembelajaran melalui pengembangan kompetensi kepala sekolah. Ya, isi dari Perdijen 7327 terdiri dari 5 komponen. Ada nama kompetensi, ada definisi kompetensinya, ada deskripsi level, ada indikator kompetensi, ada level kompetensinya. Rujukan struktur ini teman-teman merujuk pada Permen-Pan RB nomor 38 gitu ya, tentang standar kompetensi jabatan fungsional ASN. Jadi bukan membuat sendiri, tapi memang sudah ada rujukan yang digunakan oleh tim penyusun. Ini nanti contohnya, contoh tadi dari struktur yang tadi, itu ada nama kompetensi, yang paling atas itu nama kompetensi, kemudian bawahnya ada definisi kompetensinya, nanti ada level kompetensi, ada 5 level, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5, nanti ada deskripsi levelnya. Jadi level 1 pengertiannya apa, level 2 pengertiannya apa, sampai level 5 pengertiannya apa. Ini strukturnya seperti ini. Ini sebenarnya teman-teman dengan struktur yang seperti ini sangat membantu, sangat memudahkan kita gitu ya untuk memahami pengertian atau apa yang dimaksud dari setiap kompetensi. Nah, nanti di setiap kompetensi pun nanti akan ada indikator-indikator, nanti di mana di indikator-indikator pun ada level kompetensinya. Jadi setiap indikator pun nanti di leveling. Itu kurang lebih tentang struktur teman-teman. Jadi ini dengan struktur ini harapannya memudahkan kita untuk membaca gitu ya. Yang artinya apa? Artinya nanti setiap
Jadi bagaimana ini diturunkan? Jadi kalau semakin ke atas semakin abstrak, semakin ke bawah itu semakin spesifik, semakin konkret. Tapi yang perlu diingat adalah apa yang kita maknai atau kita pahami di poin-poin yang ada di bawah tentu tetap perlu mengacu pada apa yang ada pada pengertian yang di atas, karena ya ini harus dipahami sebagai satu kesatuan dokumen, bukan terpisah-pisah. Jadi yang di bawah itu adalah penerjemahan dari yang bagian yang di atas. Deskripsi level adalah penerjemahan dari definisi kompetensi. Begitu juga nanti di bawahnya indikatornya juga mengacu pada pengertian yang sebelumnya tadi. Nah, tadi seperti disebutkan oleh Bu Dirjen juga ada tiga kompetensi dari kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian itu secara sederhana dapat disebutkan sebagai kemampuan personal, ya. Jadi personal capacity, kapasitas individu, kapasitas personal, kemampuan personal yang menunjang kinerja kepala sekolah, ya, baik dari aspek kematangan moral, emosi, spiritual, kemampuan untuk melakukan pengembangan diri, dan juga orientasi yang berpusat pada peserta didik. Sehingga harapannya dengan kompetensi personal ini seorang kepala sekolah punya modal dasar untuk menghadapi berbagai tekanan, untuk terus belajar, mengembangkan diri sehingga bisa menghadapi tekanan maupun tantangan tersebut dengan tetap berfokus pada peserta didik, gitu ya, sebagai subjek dalam pendidikan kita. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah secara sederhana adalah ya kemampuan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi, gitu ya, dengan para pemangku kepentingan yang ada di sekolah atau pada satuan pendidikan. Mengapa seperti itu, teman-teman? Karena seperti yang kita tahu, proses pendidikan, proses pengembangan atau tumbuh kembangnya seorang anak dari PAUD sampai jenjang menengah itu adalah proses yang panjang, yang berat, penuh tantangan, gitu ya. Sehingga itu seringkali tidak bisa kita kerjakan sendiri dan butuh pelibatan para pihak sebagai mitra, sebagai sumber belajar, sebagai pendukung, ya, atau peran-peran yang lain. Sehingga kemampuan kompetensi sosial ini jadi sangat penting buat seorang kepala sekolah, karena kepala sekolah yang punya kompetensi sosial akan mampu untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan, sumber-sumber yang dibutuhkan, mengkonsolidasikannya, dan mengelolanya untuk menunjang upaya peningkatan pembelajaran. Sementara yang ketiga adalah kompetensi profesional. Ini sangat teknis dalam artian ya memang ini sangat terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah sehari-hari di satuan pendidikan. Mulai bagaimana kepala sekolah itu merumuskan visi, bagaimana menerjemahkan visi itu menjadi budaya belajar, gitu ya. Budaya belajar artinya memang yang belajar tidak cukup hanya muridnya yang belajar, gitu ya. Murid juga tentu butuh teladan dari orang-orang dewasa yang ada di sekolah tersebut tentang budaya belajar. Sehingga guru yang belajar, kepala sekolah yang belajar, orang yang tua yang belajar akan sangat membantu, akan membuat lingkungan yang kondusif buat menstimulasi murid-murid buat terus juga belajar. Yang kedua, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta tentu yang paling ini sangat krusial buat kepala sekolah, mengelola sumber daya itu ya, mulai fasilitas, anggaran, secara efektif apa artinya apa? Secara efektif ya tentu menunjang tujuan, menunjang visi, gitu ya.
menunjang upaya peningkatan pembelajaran, bukan mengadakan fasilitas atau sarana-sarana sekedar ada atau hanya untuk lebih terlihat keren gitu ya, tapi ternyata tidak efektif. Jadi ini tugasnya kepala sekolah memastikan pengelolaan sumber daya, pengadaan fasilitas dan segala macam memang efektif, sesuatu yang dibutuhkan oleh guru dan murid untuk lebih efektif melakukan pembelajaran. Transparan artinya pengelolaannya itu dilaporkan dan juga dikomunikasikan mulai dari tahap perencanaan hingga di tahap akhir. Nah, ini kurang lebih teman-teman rinciannya. Maaf. Nah, ini dulu, ini rinciannya. Jadi di setiap kompetensi itu nanti ada indikator. Ada 3 indikator untuk masing-masing kompetensi. Kompetensi kepribadian ada 3. Yang pertama adalah kematangan moral, emosi, spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik atau sesuai dengan etika gitu ya. Kejujuran, keadilan, kerakyatan, demokrasi gitu ya, kemanusiaan. Yang kedua soal pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Jadi seperti yang disebutkan tadi, yang berefleksi, yang mengembangkan diri itu tidak hanya murid ya, tapi juga seorang kepala sekolah. Kepala sekolah yang berefleksi akan menjadi teladan buat guru untuk berefleksi dan juga murid untuk refleksi. Dan yang ketiga, orientasi berpusat pada peserta didik. Kalau kita ingin mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tentu diawali dari pimpinan atau kepala sekolah yang juga berpusat pada peserta didik. Bukan berarti kepala sekolahnya berinteraksi dengan peserta didik ya teman-teman, tetapi keputusan, tindakan kepala sekolah tentu mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya terhadap peserta didik. Kepala sekolah yang berorientasi, yang punya orientasi berpusat pada peserta didik tentu akan mengambil keputusan, akan menentukan pilihan-pilihan meskipun sulit, tetapi pilihan yang diambil adalah pilihan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya pada peserta didik agar bisa lebih efektif dalam melakukan pembelajaran. Nanti di masing-masing indikator teman-teman ada 3 subindikator. Jadi indikator pertama dari kompetensi kepribadian ada 3 subindikator. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi ada 3 subindikator. Orientasi berpusat pada peserta didik juga ada 3 subindikator. Jadi tadi totalnya ada 9 subindikator. Mengapa diturunkannya di subindikator? Itu agar memudahkan kita semua untuk memahami spesifik perilaku yang diharapkan dari masing-masing kompetensi. Nah, di kompetensi sosial ada pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, artinya bagaimana melibatkan, bagaimana memberi peran, bagaimana memberi kewenangan sehingga warga satuan pendidikan pun berdaya, bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi biar tidak merasa berat sendiri gitu ya, tidak sendirian dorong truk mogok gitu ya, tetapi bisa melibatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, berkolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Kalau tadi kualitas pembelajaran, ini lebih ke kualitas satuan pendidikannya, pada layanannya, pada kinerja satuan pendidikannya. Dan yang terakhir, bagaimana kepala sekolah bisa terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Jadi harapannya kepala sekolah itu juga tidak
tidak hanya sendirian gitu ya, atau tidak hanya, tapi juga bisa berinteraksi, berjejaring, membangun jaringan baru gitu ya, yang lebih luas agar semakin banyak dukungan, semakin banyak pihak yang bersedia berkontribusi terlibat dalam peningkatan kualitas pembelajaran maupun kualitas satuan pendidikan. Yang terakhir, kompetensi profesional terdiri dari 3 indikator, mulai pengembangan visi dan budaya belajar serta pendidikan. Bagaimana visi tidak hanya menjadi tulisan yang ditempel di ruangan ataupun di dinding sekolah, tapi sebagai sesuatu yang memang diwujudkan, ya, dipraktekkan sehari-hari melalui perilaku oleh kepala sekolah maupun melalui program dan anggaran yang memang mengarah pada pencapaian visi tersebut. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran, ya, bagaimana kepala sekolah memandu proses perencanaan pembelajaran, penyusunan KOSP, membantu guru-guru untuk melakukan perencanaan yang peserta didik, hingga memandu refleksi berkala gitu ya, refleksi berkala untuk melakukan perbaikan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, termasuk juga penggunaan data dalam melakukan refleksi yang lebih objektif. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya, bagaimana sumber daya, bagaimana semua fasilitas, anggaran, tim, ya, itu terlibat, dikelola, ya, diarahkan, digunakan untuk pelaksanaan atau pengelolaan satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini level-levelnya, level kompetensinya. Jadi level 1 itu kalau secara sederhana disebut sebagai level paham, sementara level 5 itu disebut sebagai level ahli gitu ya. Jadi ini yang perlu dipahami dulu. Jadi kita ngambil yang ujung-ujungnya ekstrim dulu ya. Level 1 paham. Paham berarti kepala sekolahnya atau calon kepala sekolah atau kepala sekolahnya itu memang menguasai konsep-konsep yang terkait dengan perannya sebagai seorang kepala sekolah. Sementara di level 5, di level ahli, seorang kepala sekolah diharapkan bisa membimbing kepala sekolah yang lain gitu ya, untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa melakukan kinerjanya sebagai kepala sekolah secara lebih efektif lagi. Jadi kalau level 1-nya masih paham, level 5-nya itu bisa memahamkan, ya, bisa membantu memperluas, memperdalam pemahaman kepala sekolah yang lain. Jadi dari ujung ke ujung kelihatan sekali ya teman-teman kontrasnya. Nah, setelah kita paham kontrasnya nanti baru jadi dari level 1 ke level 5 gimana sih caranya? Ya itu berarti masuk ke level 2. Level 2 itu kemampuan untuk menerapkan gitu ya. Menerapkan sesuai dengan panduan yang tersedia. Level 3 itu level menengah, itu berarti bisa menganalisis, bisa melihat situasi yang terjadi dan menyusun strategi yang tepat atau memilih strategi yang tepat untuk menghadapi situasi tersebut. Sampai yang di level 4 atau mengevaluasi, melakukan revisi, melakukan perbaikan, perubahan strategi gitu ya, sehingga bisa lebih efektif dari waktu ke waktu. Sehingga barang siapa yang sudah
melakukan perjalanan dari level 2, level 3, dan level 4, tentunya akan sangat mudah untuk naik ke level 5 gitu ya. Karena ya sudah menerapkan, gitu ya, sudah menganalisis, sudah mengevaluasi, sudah melakukan perbaikan, pengembangan, sehingga sudah tahu merah hijaunya gitu ya, merah hijaunya dunia dan tantangan kepala sekolah, sudah tahu tekuk-tekuannya gimana ya, sehingga di level 5 itu bisa membagikan wawasan tersebut, bisa membimbing kepala sekolah yang lain untuk lebih efektif juga dalam melakukan kepemimpinan pembelajaran. Kenapa membimbing ini sangat krusial, teman-teman? Karena sekali lagi untuk melakukan transformasi pembelajaran di seluruh Indonesia itu bukan hal yang mudah, hal yang sangat menantang, dan bahkan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, di semua negara, bahkan di negara-negara kecil pun seperti Finlandia pun itu bukan hal yang mudah gitu ya. Padahal itu negaranya masih kecil dan homogen. Itu butuh waktu 25 tahun untuk melakukan transformasi, apalagi untuk negara sebesar dan seberagam Indonesia. Sehingga cara yang sangat mungkin adalah ketika kita bisa berkolaborasi. Selain berkolaborasi, tentu kepala sekolah yang sudah mahir, yang sudah ahli, ini diharapkan juga bisa membimbing kepala sekolah yang lain, bisa melakukan percepatan proses peningkatan kompetensi kepala sekolah yang lain, sehingga kita bisa sama-sama mendorong terwujudnya transformasi pembelajaran. Nah, ini nanti rinciannya teman-teman ya. Jadi ini kompetensi kepribadian, ada yang di kuning itu adalah indikatornya. Nanti masing-masing indikator itu di breakdown menjadi sub indikator. Ya, jadi ada sub indikator yang 1.1.1, 111, 112, dan 113. Dan ini sudah disusun oleh tim menyusun. Kita mengkaji dari berbagai perspektif, baik perspektif regulasi, perspektif lapangan, perspektif akademiknya gitu ya, basis-basis risetnya, dan dirumuskan sehingga harapannya memang indikator dan subindikator ini adalah sesuatu yang relevan dan sesuatu yang memang bisa membantu kepala sekolah untuk melakukan peningkatan kinerja. Itu Bapak Ibu, di 1.2 itu juga ada 3 subindikator, mulai dari refleksi dan perencanaan, kebutuhan pengembangan diri, apa sih yang perlu dikembangkan gitu ya, dari diri saya, apa sih yang perlu ditingkatkan. Terus 1.2 itu mencari cara gitu ya, mencari cara untuk melakukan pengembangan. Tentu bagaimana kita ketahui kepala sekolah itu sangat sibuk, jadi perlu cara-cara yang adaptif, cara-cara yang bisa dikerjakan di tengah kesibukannya untuk melakukan pengembangan diri, dan tentu tidak hanya mempelajari tapi juga di 1.2.3 juga menerapkan hasil pengembangan diri tersebut. Dan hasil pengembangan diri itu teman-teman tidak harus sesuatu yang besar ya, tidak harus sesuatu yang besar tapi cuma di angan-angan atau di atas kertas, tapi kita mendorong penerapan hasil pengembangan diri yang meskipun terlihat kecil tetapi itu sesuatu yang konkret, sesuatu yang sungguh-sungguh dilakukan di lapangan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali praktek-praktek sederhananya, semisal ada pertemuan briefing pagi setiap pagi atau refleksi berkala tiap mingguan. Itu meskipun waktunya mungkin hanya 15 sampai 1 jam, tapi sangat efektif gitu ya. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Terus orientasi pusat pada peserta didik juga ada 3.
Subindikatornya mulai empati, respect, dan juga peduli. Empati peserta didik artinya apa? Artinya menggunakan perspektif sudut pandang peserta didik. Kalau saya jadi murid, kira-kira apa yang saya rasakan kalau ada program seperti ini? Kalau saya jadi murid, kira-kira apa yang saya rasakan kalau ada kebijakan semacam ini? Sehingga program dan kebijakan sekolah itu juga mempertimbangkan sudut pandang murid gitu ya. Ketika kita bersepakat untuk berpusat pada peserta didik. Jadi tidak hanya sudut pandang orang dewasa, tapi juga sudut pandang peserta didiknya. Next. Nah, ini indikator kompetensi sosialnya. Pemberdayaan warga satuan pendidikan itu berarti pemberdayaan GTK, guru dan tenaga kependidikan, pemberdayaan orang tua wali dalam konteks untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi di sini juga dengan dasar ini teman-teman, ini sebenarnya terobosan baru. Seperti kita ketahui dalam 20 tahun terakhir banyak sekali isu-isu yang terkait dengan relasi dan komunikasi dengan orang tua, dan seringkali isu itu tidak tertangani karena memang di regulasinya belum menjadi fokus. Tapi harapannya dengan adanya model kompetensi kepala sekolah ini dengan indikator 2.12 akan ada sejumlah pelatihan-pelatihan atau mentoring atau coaching atau pengembangan kompetensi yang lainnya yang berfokus untuk membantu kepala sekolah melakukan pemberdayaan orang tua wali untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Artinya dengan adanya regulasi ini diharapkan ada semakin banyak upaya-upaya yang membantu kepala sekolah bisa menangani isu-isu yang terkait dengan orang tua atau wali dari peserta didik. Selain itu, bukan hanya untuk peningkatan pembelajaran, tapi juga untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Itu juga ada bagaimana mengkomunikasikan gitu ya, bagaimana mengkomunikasikan program, mengkomunikasikan kebijakan secara efektif yang didengerin gitu ya, bukan hanya bukan hanya selintas lalu, tapi juga didengerin, dipahamin, sehingga kalau para pihak atau warga sekolah itu sungguh-sungguh memahami esensinya, maka mereka juga relatif akan bersedia untuk terlibat dan memberikan dukungan pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Organisasi tugas-tugas bersama warga satuan pendidikan, jadi tugas-tugas yang terkait itu bisa jadi dikerjakan bersama-sama, bergotong royong, dan juga inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Nah, yang berikutnya keterlibatan dalam organisasi profesi dan jaringan lebih luas. Ini ada berpartisipasi aktif gitu ya, karena ternyata teman-teman keterlibatan kepala sekolah gitu ya, yang dengan kegiatan yang relevan di organisasi profesi maupun di jejaring yang lain itu terbukti bisa meningkatkan kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan. Apalagi kalau bisa ke 2.3.2 bisa berbagi praktek baik dan karya tentang kepemimpinan satuan pendidikannya. Yang terakhir, kompetensi profesional, itu mulai dari pengembangan visi, bagaimana mewujudkan visinya, bagaimana membangun kebiasaan belajar sebagai cerminan visi, bagaimana juga mengelola komunitas belajar dalam satuan pendidikannya, sehingga sekolah sebagai komunitas itu jadi sungguh-sungguh terwujud. Jadi sekolah tidak hanya sebagai lembaga birokrasi gitu ya, tapi sekolah juga sebagai komunitas. Artinya kalau sebagai komunitas ada keterlibatan
ada kultur yang sama, ada budaya yang sama, ada tujuan bersama, visi sebagai tujuan bersama dari komunitas tersebut. Yang 3.2, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nantinya ini memang tanggung jawab dari kepala sekolah untuk membudayakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif, bisa mengidentifikasi mana tempat-tempat yang rawan, mana situasi-situasi atau jam-jam yang rawan, kemudian yang kerawanan itu bisa diantisipasi sehingga terbentuk lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. 3.2.2, bagaimana juga pembelajaran dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, asesmen, hingga pelaporan capaian belajar peserta didik dengan memperhatikan karakteristik gurunya. Ya, jadi tanggung jawab utama kepala sekolah ya di sini jantungnya teman-teman di 3.2 yang tentu juga terkait dengan 3.1 maupun 3.3. 3.3 itu penelusuran, identifikasi apa aja sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah, gitu ya, yang bisa digunakan, gitu ya, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan programnya. Kemudian pengelolaan sumber daya secara efektif, bagaimana semisal buku-buku, gitu ya, tidak dibiarkan ada di dalam lemari yang tertutup, tidak pernah dibaca, tapi digunakan meskipun ada resiko kerusakan, ya. Tapi itulah ya bagaimana mengelola sumber daya yang efektif, segala resource, apakah buku, apakah komputer, apakah proyektor, apakah sumber-sumber yang belajar, alat peraga, bahan-bahan itu digunakan secara efektif untuk peningkatan pembelajaran. Dan terakhir, tentu pengelolaan sumber daya itu harus transparan dan akuntabel, karena kalau kita bisa mengelola itu secara transparan dan akuntabel, itu juga bisa meminimalisir resiko kepala sekolah untuk masuk atau terjebak dalam urusan-urusan legal yang hanya akan menghabiskan energi dan waktu. Jadi kuncinya adalah pengelolaan sumber daya atau didik secara transparan dan akuntabel. Selain itu, ini juga dilengkapi dengan panduan operasional, model kompetensi kepala sekolah. Ini buat kepala sekolah bisa jadi alat bantu untuk mengoperasikan kompetensi teknis, bisa jadi dokumen rujukan, tapi juga buat instansi pembina dalam ini kementerian, bisa dalam merancang untuk desain pengembangan kompetensi, pengembangan instrumen pengembangan kompetensi kepala sekolah, bagi kemampuan kebijakan yang lain, bisa menjadi tolak ukur, pengelolaan kinerja, perencanaan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan pengembangan karir. Sementara bagi mitra pembangunan atau komunitas belajar, ini bisa menjadi acuan, gitu ya, agar bisa berkontribusi dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah. Ini contoh panduan operasionalnya, jadi lebih di breakdown lagi sampai ke sub-indikator yang lebih detail, sehingga ini memudahkan untuk membaca dan memahami tentang model kompetensinya. Ya, jadi model kompetensi juga di breakdown sampai ke sub-indikator. Perdijen sama panduan operasional bisa diunduh di tautan ini, bisa di screen capture dulu kalau belum sempat, atau bisa difoto dulu, nanti diunduh nanti, atau juga melalui link yang di bawah, bit.ly model kompetensi kepala sekolah, MKKS-nya huruf besar. Ya,
itu teman-teman paparan dari saya